Bismillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Terakhir poin ke berapa? Baru poin ke-6. Yang ke-7 sekarang. Benar? Yang ke-7, an la yughaliya fil mahri. Hendaklah tidak menyulitkan mahar. Di sini sebenarnya tidak memahalkan mahar ya, cuma mahar yang mahal Rasulullah SAW lakukan ketika beliau menikahi istri-istrinya. Maharnya lumayan, yang kalau kita pakai mahar itu susah untuk kita. Jadi sebenarnya bukan nggak boleh memahalkan, nggak boleh menyusahkan. Kadang ada mahar murah tapi susah, atau ada mahar yang memang dimahal-mahalkan biar susah. Nah, ini nggak boleh. Rawat Tirmizi wa qala hasan sahih. Mereka Al-Imam At-Tirmizi dan dia berkata hasan sahih. An Abil Ajfa qala Umar bin Khattab. Umar bin Khattab berkata, "Ala ketahuilah, la taghlu suduqan nisa." Jangan menyusahkan mahar bagi perempuan. Mahar tuh harta yang antum kasih ke perempuan di pertama kali untuk menghalalkan kehormatannya, ya. Dan bukan berarti kalau antum sudah bayar mahar kemudian nanti nggak dinafkahin, bukan. Nafkah terus berjalan, cuman mahar ini untuk menghalalkan kehormatannya. Dan ini untuk siapa mahar ini? Untuk perempuan apa untuk orang tuanya? Untuk perempuannya. Untuk antum nggak? Enggak. Nah, ini murni buat si perempuan. Nah, maka nanti ditanya maharnya apa dan sebagainya. Nah, ini lebih penting daripada misalnya nanti antum nikah, daripada resepsi. Resepsi apa? Walimah. Makan-makan lah. Sebagian orang tua tuh pengen perempuannya nikah luar biasa, panggung gede dan sebagainya. Habis duit puluhan juta. Maharnya cuma habis duit 5 juta. Sayang. Kalau antum diginin nanti misalnya saat nikah sama calon mertua, ya mending antum jomplangin itu duit yang buat resepsi, buat resepsi diarahin ke mahar. Misalnya ada orang tua minta, "Saya mau nikah di gedung ya, kurang lebih udah catat kayaknya habis bakal 80 juta misalnya." Ya, kemudian mahar terserah deh ngomongnya gitu. Padahal tuh itu duit habis sehari. Mahar tuh ada manfaat buat si perempuan. Bener gak? Nah, misalnya antum nggak punya duit, nggak mungkin nih bisa nih bisa mengiyakan apa yang orang tua tersebut inginkan. Sebagaimana dulu ana diginiin sama mertua ana, diminta langsung sekian puluh. Ana nggak ada duit, tapi nggak mungkin ngomong nggak ada duit, ya kan? Nggak mungkin ngomong nggak ada duit. Maka kita katakan, kalau seandainya saya punya duit segitu, Bu, atau saya bisa cari duit segitu, cuman saya mau seandainya saya punya duit segitu semuanya untuk mahar. Resepsinya diarahkan cuman makan-makan doang. Nah, mungkin orang tuanya mungkin juga tersentuh dengan kalimat ini, dia ngerasa, oh berarti ini anak nggak modal dengkul. Seandainya punya duit dia lebih menghargai anaknya. Bener kan? Kan mahar lebih manfaat buat anaknya. Maka dengan itu diturunin, alhamdulillah. Cuma kalau lah nggak diturunin, tetap ya udah. Kalau pas antum ngomong kayak gitu, orang tua juga bilang ya udah, misalnya buat mahar 80 juta misalnya, ya udah, antum nggak apa-apa, cari tuh gimana caranya bisa 80 juta. Sebagaimana Ustadz Firanda pun ketika memaharkan istrinya ngutang dia, ya, sampai ngutang. Kalau antum bisa ngutang dan yakin bisa bayar, silakan. Misalnya pas nanti dibayar dijadikan mahar tersebut 80 juta untuk istri antum, dan antum dalam
mendapatkannya berhutang misalnya. Apa nggak terharu istri antum? Pasti terharu lah. Dia untuk gua doang nih, sampai rela ngutang 80 juta. Nanti ujung-ujungnya ketika sudah terkumpul 80 juta, dipegang sendiri nggak sama istri antum? Insya Allah enggak. Pasti dibagi juga ke antum. Pinter-pinter jadi laki-laki kan? Kata penulis, fa innahu kana makrumatan fid dunya. Karena mahar itu memang dimuliakan di dunia. Au taqwa indallah. Karena meringankan mahar adalah kemuliaan di dunia, au taqwa indallah, dan juga ketakwaan di sisi Allah. Memudahkan mahar adalah kemuliaan di dunia dan ketakwaan di sisi Allah. Ada ibadah di situ. Ini bagi orang tua perempuan ya. Kana aulakum bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi SAW adalah yang paling utama dalam masalah ini dibanding kalian katanya. Ma asdaqa Rasulullah SAW imra'atan min nisaihi. Rasulullah SAW tidak pernah menikah dengan perempuan, dan Rasulullah SAW tidak pernah menikahkan anaknya untuk perempuan lebih dari 12 uqiyah. 12 uqiyah ini kemarin uqiyah 40 dirham kali 12 berarti berapa? 450 dirham. Benar enggak? Coba kita hitung. 1 dirham berapa? Berapa 1 dirham? Dirham itu perak ya. Di sini di Google 30 ribuan. $30.000 kali berapa tadi? Kali 40 dikali 12. Di sini 14 jutaan. Ini kalau hitungan di Google benar ya. Wallahu a'lam. Jadi Rasulullah SAW tidak pernah menikahkan perempuan atau menikahi anaknya, maksudnya menikahkan anaknya lebih dari 12 uqiyah. Fa inna rajula la yughli bi sadaqatihi imraatihi hatta yakuna laha adawatun fi nafsi. Karena kata Umar bin Khattab, karena tidaklah seorang lelaki dimahalkan maharnya, disulitkan maharnya, maka nanti setelah nikah ada kebencian di hatinya. Benci sama siapa? Bisa benci sama istrinya, atau bisa benci sama apanya? Walinya. Ya, benci sama mertuanya. Nanti jadi nggak adem. Karena ingatnya itu terus. Ini kan bukan perkara yang remeh masalah uang ini. Wa hatta yaqul, dan sampai khawatir sampai nanti seorang lelaki mengatakan kepada istri barunya yang baru dia nikahi, kuliftu lakum ilqal qirabah. Ya, intinya aku disusahkan sama kalian nih buat nikahin kamu dong. Berarti gitu. Nanti khawatir mengarah kepada buruknya muamalah dan sebagainya. Rawi Muslim an Nabi Salamah ibni Abdurrahman annahu qala sa'altu Aisyah zawjan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku bertanya kepada Aisyah, kam kana sadaqu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berapa maharnya Rasulullah SAW untuk kamu? Qalat kana sadaquhu li azwajihi, bahkan kata Aisyah, maharnya Rasulullah SAW kepada istri-istrinya sintai asrota uqiyatan, 12 uqiyah. Wa nasyan, dan ini nasyan ini dikatakan Aisyah mengatakan, atadri man nasyu, kamu tahu gak nasyu apa? Qala qultu la, tidak tahu. Qalat Aisyah mengatakan nisfu uqiyah, berarti 12 uqiyah setengah. Fatilka khamsatu mi'ati dirhamin, maka itu
sekitar 500 dirham. Fahada sodaqu Rasulullah SAW 500 dirham. Iya, di sini kalau pakai Google cuma sekitar 15 juta. Wallahu alam. Karena kalau nggak salah pernah hitung tapi bukan pakai hitungan ini dan jumlahnya lumayan besar. Satu dirham setara dengan 3 jurumati fiddah. Oh iya nih, ana salah ngitung. Ini 1 dirham nggak setara dengan 1 gram perak, ternyata lebih besar lagi. Wallahu a'lam. Baik, yang ke-8 ridho zaujaini, keridhaan dua pihak mempelai. Keridhaan dua pihak mempelai. Maksudnya laki sama ceweknya sama-sama ridho mau dinikahkan. Nah, kalau cowok biasa sedikitlah kejadian cowok tidak ridho. Yang sering kejadian tidak ridho tuh perempuannya. Perempuan dinikahin gara-gara bapaknya yang pilih, ya, cuma karena tinjauan harta dan sebagainya. Fisik mungkin kurang suka, agama juga tidak. Nah, maka ini nggak boleh dinikahkan, bahkan bisa dibatalkan. Nah, kita lihat hadisnya nanti. Wa fi sahihan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, la tunkahul ayyimu hatta tustamara wa la tunkahul bikru hatta tusta'zana. Seorang janda tidak boleh dinikahi sampai dia memang mengatakan iya gitu loh, ya, menyetujuinya. Walatun kahul bikru, dan perempuan gak boleh dinikahin, hatta tusta'zana, sampai si perempuan mengizinkan untuk dia dinikahkan. Maksudnya misalnya nanti ketika dia khitbah, bersediakah kamu aku nikahi misalnya, ya, bersediakah kamu, atau bapaknya mengatakan bersediakah kamu untuk dinikahkan sama fulan. Kalau perempuannya janda, dia harus menunggu jawaban iya. Kalau perempuannya masih perawan, maka cukup dia mengizinkan pernikahan tersebut. Nah, gimana caranya? Qalu ya Rasulullah, sahabat nanya, wahai Rasul, wa kaifa idnuha, gimana cara minta izin sama perawan? Kata Rasulullah SAW, antaskuta, yaitu kalau dia diam. Jadi misalnya pas ditanya, bersediakah kamu papa nikahin sama si fulan nih? Mau gak nih? Dia udah datang. Kalau perempuan perawan, atau tahu perawan, ya, biasanya malu-malu. Maka kalau dia diem aja, itu sudah cukup ya jawabannya. Paham gak? Jadi gak harus pas, ayo ngomong dong, gak bisa. Yang ada begini ngomong dong. Nah, kalau dia diem saja, itu sudah menjadi jawaban iya. Jadi perawan diamnya itu iya. Ya, ini nggak berlaku tentu di chat. Misalnya antum ngechat seorang perawan, kamu mau nggak jadi pacar aku? Dirit doang. Wah, berarti iya nih. Enggak ya. Ini nggak berlaku untuk yang haram-haram. Nah, anda nggak menuju siapa-siapa ya, antum aja yang ngasih tahu anda sebenarnya nih. Ya, ini berlaku ketika khitbah. Khitbah itu ketika tunangan, ketika mempelai pria dan keluarga atau keluarganya atau dengan sendirinya, dia datang ke perempuannya, kemudian minta izin untuk dinikahkan tanggal sekian, dan dipilih waktunya tuh. Biasanya seperti itu. Kalau perempuan perawan ditanya diam, berarti sudah iya. Kalau janda diam belum. Ya, di sini kata penulis maknanya adalah
seorang janda jika diminta izin untuk menikahkannya, maka tidak cukup diam sebagaimana perawan cukup diam. Perawan kalau diam berarti iya. Nah, gimana kalau perawan iya? Berarti lebih mantap lagi tuh. Ya, diam aja dianggap iya. Gimana kalau dia iya? Geragas berarti. Rawa Ahmad bi sanadin sahih an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah qalat ja'at fatatun, nih penting nih. Datang seorang pemudi ila Rasulullah SAW, kepada Rasulullah SAW. Faqalat, maka ini perempuan ngomong sama Rasul, ya Rasulullah, wahai Rasul, inna abi zawwajani bin akhihi yarfa'u bi khosisatahu. Wahai Rasul, bapakku ini menikahkanku dengan anaknya saudaranya, berarti sepupu. Ya, ini dia ngadu nih. Wahai Rasul, bapakku nikahin aku sama sepupuku. Yarfa'u bi khosisatahu, yang dengan pernikahan sepupu tersebut kepadaku, bapakku mengangkat derajatnya. Paham enggak? Nah, ini bisa jadi nikahin anak perempuan sama anak orang kaya. Bisa jadi. Coba buat dapat duit atau buat dapat kedudukan. Di sini kata perempuannya, bapakku ini menikahkanku dengan anaknya saudaranya dalam rangka mengangkat derajatnya denganku. Mengangkat derajatnya sebab aku. Maksudnya sebab pernikahanku dengan sepupunya. Paham? Faja'al al-amra ilaiha. Rasulullah SAW memberikan urusannya sama nih perempuan. Ya udah terserah. Kamu mau batalin bisa batal nih sekarang. Karena kita tahu perempuan nggak bisa batalin pernikahan kan? Bisanya mengajukan mengajukan khulu, mengajukan permintaan talak lah, semi talak lah. Yang bisa mentalak menceraikan siapa? Suami, istri nggak bisa. Nah di sini Rasulullah SAW faja'al al-amra ilaiha, dikasih tuh. Ya udah kamu batalin, batal sekarang nih. Dan kalau mau lanjut. Padahal kita tahu tadi laki-laki yang bisa melakukan ini. Cuma gara-gara kasusnya perempuan ini nggak ridho, Rasulullah SAW tawarkan mau nggak dibatalkan. Tadi yang anak katakan, kalau pernikahan tidak diridhoi bisa bahkan dibatalkan. Qalat, kata perempuan ini, fa inni qad ajastu. Wahai Rasul, ya udahlah, aku udah enggak apa-apa deh sama bapakku. Masona abi, aku sudah membiarkan apa yang bapakku lakukan. Ridho dia. Ya, anak berbakti. Walakin, tapi kenapa dia ngadu? Aradtu anta laman nisa. Aku ingin perempuan-perempuan lain tuh tahu. An laisa lil aba minal amri syai'un. Bahwasanya bapaknya tuh sebenarnya enggak ada urusan banget masalah hati gitu loh. Ya, dia ngasih tahu ini ke Rasulullah SAW biar nggak terjadi pada perempuan-perempuan lain. Paham nggak? Udah kejadian di dia ridho. Nah intinya jangan menikahkan. Kalau nanti antum punya anak perempuan, jangan nikahkan dalam rangka kepentingan antum. Orang yang nikah dia, jangan cari kepentingan di situ. Ya, cari uang. Mungkin punya hutang sama seorang juragan. Kemudian juragannya mengatakan, nikahin dulu saya sama anak kamu, saya anggap lunas hutangmu. Waduh. Ya, hina sekali kita sebagai bapak kalau sampai melakukan ini. Ya. Yang ke-9. Nah, makanya ada kisah yang kemarin dijelaskan sama Ustaz kita tuh hari Sabtu. Ada kisah yang sebenarnya nggak lengkap. Yang turunnya ayat apa? Ayat apa itu yang kemarin turun gara-gara pernikahan Zainab bin Jahsh. Yang Rasulullah SAW tawarkan untuk menikahkan Zaid bin Harithah. Zainab anak bangsawan, Zaid hamba. Kemudian ditawarkan kepada Zainab, kemudian kata Ustaz tersebut turun ayat kan? Turun ayat apa? Bunyinya gimana? Lupa ana. Hei. Gimana bunyi ayatnya? Hah? Maka nalil mukminin. Benar enggak depannya? Oh, mana nih? Para penghafal Quran. Hah? Wal mu'minat idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahu khiyaratun am yakuna lahu khiyaratun min amrihi. Itu ayat kan turun kan? Kata Ustaz tersebut. Sebenarnya ada kisah yang enggak disampaikan. Sebenarnya Zainab bin Jahsh pas ditawarkan pernikahan tersebut enggak langsung turun ayatnya. Tapi beliau nanya dulu sama Rasul, "Wahai Rasul, ini wahyu
atau bukan? Ya, kalau wahyu karena sempat ada guncangan di hatinya, tapi dia nggak nolak sebenarnya. Dia terguncang hatinya karena ini aja, karena masalah tadi kedudukannya. Tapi dia nggak nolak Rasul sampai diturunkan ayat itu, enggak. Beliau nanya akhirnya, ini wahyu atau memang pendapatmu? Jadi kata Rasul SAW wahyu. Kalau gitu sami'na wa ata'na. Jadi ini perempuan Zainab bin Jahsh perempuan mulia. Jangan terbesit di benak antum di kisah yang kemarin Ustaz ceritakan tuh seakan-akan Zainab membangkang dulu. Ya? Enggak, ini manusiawinya, pembangkang manusiawi, dan dia enggak nolak. Makanya dia tanya, apakah ini wahyu atau enggak? Dia bilang wahyu. Kemudian kata perempuan ini sami'na wa ata'na. Nurut, langsung turun tuh ayat. Dalam rangka memuji ini perempuan Zainab bin Jahsh. Dan bertahan enggak pernikahannya? Hah? Enggak. Pernikahannya enggak bertahan. Terjadi banyak cekcok dan sebagainya, akhirnya Rasul ya tengahkan dan keputusannya cerai. Lalu apa? Lalu Allah nikahkan Rasul SAW dengan Zainab bin Jahsh. Paham nggak? Jadi Allah sengaja menikahkan Zainab dengan Zaid. Ya, yang Zaid itu siapanya Rasul SAW? Bukan budak. Anak angkat. Allah memang menginginkan terjadi perceraian di situ. Ini harus antum tangkap dulu nih. Karena sebagian orang mengatakan Muhammad nih nikahin bekas anaknya. Tentu enggak seperti ini. Allah memang pengen terjadi pernikahan tersebut. Allah memang pengen jadikan perceraian tersebut. Lalu Allah nikahkan Rasulullah SAW dengan beliau. Ada di Quran. Lafaznya turun dari Allah langsung. Jadi seolah-olah walinya si Zainab adalah Allah. Ya, siapa itu ayatnya? Tahu ayatnya enggak? Kami nikahkan kau, kata Allah. Kalau nggak salah di surat-surat Al-Ahzab. Oh iya benar nih. Nah, surat Al-Ahzab. Bahkan nama Zaid bin Harisah Allah tulis di Quran. Wa idz taqulu lil ladzina an'ama Allahu 'alaihi wa namta 'alaihi amsik 'alaika zaujaka. Kata Rasulullah SAW. Ketika banyak terjadi cekcok antara Zaid dengan istrinya tadi. Yang istrinya dengan berat hati sami'na wa ata'na. Kata Rasul, tahan. Udah, pertahanin pernikahan. Wattaqillah, dan bertakwalah kepada Allah. Wa tufi fi nafsika ma Allah mubdihi wa takhshan nasa wallahu ahaqqu an takhsyahu. Padahal kau terdapat sesuatu di hatimu yang Allah mampu untuk mengungkapnya, tapi kamu takut terhadap manusia. Dan Allah lebih berhak untuk kau takut, wahai Rasul. Falamma qada Zaidun, tatkala Zaid telah menetapkan, maksudnya tatkala Zaid telah mengakhiri keperluannya, minha, dari perempuan tersebut, watoron, maksudnya tatkala Zaid telah menceraikan si perempuan tersebut, Zainab, lihat Allah sebut nama Zaid di Quran. Ya, ini satu-satunya nama sahabat yang disebut di Quran. Dalam rangka menghibur hatinya. Dia senang banget sama si Zainab kurang serak, tapi samina wa atona. Tapi ujung-ujungnya cerai juga. Maka Allah hibur hati Zaid dengan cara Zaid disebutkan di Quran. Antum lihat semua sahabat Abu Bakar, Umar yang mulia, enggak ada yang disebut di Quran. Ini surat Al-Ahzab. Terus kata Allah apa? Zawwajnakaha. Dengan ini kami nikahkan kau wahai Muhammad kepada Zainab bin Jahsh. Ini Allah yang nikahkan. Berarti enggak terjadi akad nikah dengan orang tuanya Zainab. Sebagaimana seharusnya. Kan seharusnya kami nikahkan kau dengan putriku dan sebagainya. Ini enggak terjadi karena Allah yang turunkan perkataannya. Zawwajnakaha. Kami nikahkan kau wahai Rasul kepada Zainab. Ini dalam rangka apa? Kenapa Allah inginkan ini terjadi? Allah yang nikahin Zaid dengan Zainab, lalu terjadi perceraian, bukan Allah enggak tahu. Ya kan? Terjadi, Allah pun menginginkannya, lalu Allah nikahin Rasul ke Zainab binti Jahsh. Dalam rangka apa? Kenapa Allah jadikan ini? Kenapa Allah jadikan Rasulullah SAW tersihir? Sama kayak gini kejadiannya. Kenapa Allah jadikan Rasulullah SAW lupa rokaat? Sama kayak gini kejadiannya. Kenapa? Kenapa Rasulullah SAW ditakdirkan Allah tersihir? Bisa gak Allah jaga dia? Bisa. Tapi tersihir sama Yahudi. Tersihir dalam keadaan dia ngerasa udah datengin istrinya tapi belum.
Akhirnya istrinya dianggurin tuh selama berhari-hari. Cuma dia ngerasa udah datang. Ah, kenapa Rasulullah SAW diizinkan tersihir? Ya, itu diantara faedahnya. Rasul nggak tahu ilmu gaib. Rasul juga manusiawi, supaya ada sifat manusia di situ. Cuman bukan itu yang terbesar. Apa? Ayo jangan malu-malu. Kasih tahu kan, jangan kasih tahu ke temannya. Apa faedah? Hah? Rasul ingin ajarkan, Allah ingin ajarkan Rasulullah SAW bagaimana cara menangani sihir, dan nanti diajarkan kepada siapa? Hah? Kepada manusia, ya, kepada umatnya lah. Akhirnya antum tahu di antara doa yang menangkal sihir surat Al-Falaq An-Nas, turun itu ayat. Begitupun lupa rakaat. Kenapa Rasulullah SAW lupa rakaat? Sama berarti. Hah? Woi, ini gampang banget dijawab, antum nggak pada mau jawab ini. Kenapa Rasulullah SAW lupa rakaat? Salat 4 rakaat dia cuma 2 salam. Apa tujuannya? Untuk mengajarkan umatnya secara khusus nanti. Ya, untuk mengajarkan umatnya secara khusus nanti aja, Pak. Ya. Untuk mengajarkan umatnya secara khusus nanti kalau kalian lupa rakaat itu bagaimana caranya. Akhirnya adalah syariat apa? Sujud syahwi. Nah, begitupun yang terjadi pada Zainab dengan Zaid dengan Rasulullah SAW. Allah ingin ajarkan kepada kalian bahwasanya menikahi bekas anak angkat tidak apa-apa. Nah, ini tujuannya pensyariatan, tasri'. Kalau bekas anak kandung boleh gak? Gak boleh. Misalnya antum punya anak kandung, dia nikah kemudian cerai, bekas istrinya anak antum nggak boleh dinikahin antum, karena antum sebagai mertua jadi mahram abadi. Makanya nggak ada istilah mantan mertua. Ya, misalnya seseorang sudah nikah kemudian cerai, ada istilah mantan istri, tapi mertuanya tetap mahram sampai mati, nggak boleh dinikahi. Nah, ada pun anak angkat boleh. Makanya Rasulullah SAW ditakdirkan oleh Allah terjadi kisah ini, ya, dalam rangka menjelaskan. Ala kulli hal, intinya adalah bahkan kalau seseorang menikah di atas wahyu, di atas ilmu gak? Ya kan? Tapi dia nggak serap, bisa terjadi perceraian. Nah, ini makanya penting di poin ke-8 ini, ridho zaujain, keridhoan dua belah pihak. Keridhoan dua belah pihak ini maksudnya dia sama-sama suka, entah dari fisiknya, entah dari kedudukannya, sebagaimana Zaid dengan Zainab tadi. Dia ada ketidakridhoan gara-gara apa? Mungkin kedudukannya. Zainab perempuan bangsawan, sedangkan Zaid hamba dulunya. Ya, berarti ada ketidakridhoan dari sisi kedudukan kan? Benar gak? Tapi dia ngikutin agamanya gak? Sebagaimana orang-orang sekarang, yang penting agamanya, jelek gak apa-apa. Itu udah dilakukan oleh Zainab. Paham gak? Zainab pun pasti menginginkan menginginkan pernikahan dengan Zaid, mengiyakan pernikahan dengan Zaid gara-gara taat sama Rasul, taat sama Allah. Benar gak? Sami'na wa ata'na. Berarti dia gak mungkin tidak memikirkan agama Zaid, karena ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ya tentu berarti laki-lakinya laki-laki soleh. Tapi terjadi perceraian gak? Terjadi. Makanya jangan kira antum menikahi perempuan karena agamanya. Tok. Lalu fisiknya antum gak suka, lalu kedudukannya mungkin ada masalah sama antum, lalu hartanya juga antum mungkin gak terlalu serap, ya, dengan alasan cuman agama, dengan cuman alasan agama doang, jangan antum kira bisa mempertahankan 100%. Ya, di antaranya juga fisik cukup kuat untuk mempertahankan. Jadi jangan nekat-nekat antum nikahin anak orang cuma karena hafiz 30 juz misalnya, tapi matanya juling, ya, hidungnya begini, mulutnya begini, dan misalnya. Kecuali apa? Perempuan kayak gini misalnya ada 30 juz hafal, fisiknya kurang, naudzubillah misalnya. Bisa ini dinikahkan. Gimana? Kan tadi katanya jangan berani-berani. Nanti khawatir kayak Zainab dan Zaid sudah menikah karena keridhaan agama, karena taat sama Allah dan Rasul, tapi cerai juga.
Terus gimana dong perempuan-perempuan kayak gini? Hafal 30 juz, hafal Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Tapi fisiknya gimana gitu? Gimana antum nikah ini? Mungkin di wajahnya ada tompel, mungkin bibirnya sumbing. Ya misalnya, di mana tempatnya dia? Hah? Itu dia. Tempatkan dia ke posisi kedua, ketiga, keempat. Untuk dinaungi. Kalau untuk pertama, khawatir antumnya nanti nggak ridho. Paham? Akhirnya antum zalim sama dia kalau udah nggak ridho. Akhirnya diceraikan, kan kasihan. Ya? Nah inilah justru slot-slot kedua, ketiga, dan keempat ini sangat berguna. Ya? Bener nggak? Anda nggak lagi mendoktrin antum menjelaskan bahwasanya hukum Islam ini adil. Hukum Islam hukum yang sangat seimbang buat manusia. Mungkin nanti antum besar dikit akan terkena syubhat-syubhat masalah poligami. Islam nih mengajarkan poligami, menyiksa wanita, menyakiti perempuan. Enggak, ini nih tempat-tempat yang justru bisa menaungi mereka. Yang seandainya nggak ada syariat ini nih, poligami nih, perempuan-perempuan, ya, kayak lihat aja sekarang. Semua laki-laki pengennya satu doang. Semua perempuan pengennya di monogami kan. Akhirnya banyak perempuan-perempuan yang nggak nikah. Akhirnya banyak janda-janda yang kerja. Hasilnya apa? Dilecehkan. Mau kontrak kerja dizinahin dulu. Aduh, banyak banget kasus kayak gini. Akhirnya kasihan mereka. Ya. Bahkan di yang paling menjunjung monogami itu orang-orang sebelah Nasrani. Katanya menikah seumur hidup. Jadi mereka menikah seumur hidup. Ada terjadi konflik gak bisa cerai. Terjadi konflik gak bisa cerai lalu nikah sama orang lain. Gak bisa. Akhirnya apa pilihan mereka? Selingkuh. Mana lebih baik coba? Dibiarkan selingkuh saling tukar pasangan, atau kita biarkan kita menikah dengan beberapa perempuan dalam rangka menaungi beberapa yang lainnya. Mungkin yang paling kita cintai yang pertama biasanya. Mana lebih baik? Tentu yang kedua. Ya kan? Makanya di satu negeri, anak lupa di negerinya negeri Katolik. Dia bikin peraturan seperti itu. Pokoknya tidak ada perceraian setelah nikah sampai mati. Suatu hari berubah ininya. Itu baca hadis ya nanti ya. Baca hadisnya bareng-bareng. Akhirnya suatu hari itu negara berubah, undang-undangnya boleh terjadi perceraian. Hari pertama terjadi perceraian, masuk ribuan kasus perceraian. Paham nggak? Hari pertama dibuka pengadilan perceraian, langsung warga berbondong-bondong pengen cerain, perempuan berbondong-bondong pengen cerain suaminya. Tuh, ada sesuatu yang ditahan-tahan gara-gara sok-sokan monogami. Ya, padahal bisa seandainya dia ridho kasih ke perempuan lain. Alhamdulillah, kita orang Islam. Ya, Allah kasih hukum yang paling seimbang dan sangat menguntungkan. Menguntungkan dari kita bisa lebih dari satu dan menguntungkan perempuannya bisa ternaungi. Betapa banyak perempuan-perempuan yang enggak punya naungan, mungkin suaminya meninggal, mungkin suaminya dalam tanda kutip enggak baik, akhirnya dia menjanda. Dia pengen cari laki-laki yang duda atau enggak yang masih perjaka, susah. Udah punya anak, janda punya anak, anaknya besar-besar. Ya, susah untuk dia itu dimauin lagi sama laki-laki yang masih single. Nah, kalau misalnya posisi-posisi kayak gini, kita ridhoi, ya udah deh, saya enggak apa-apa yang kedua. Banyak itu insyaallah. Banyak yang mau. Saya enggak apa-apa deh yang ketiga, banyak yang mau. Akhirnya ternaungi dia, dapat nafkah, ya kan, dapat perlindungan, nggak harus kerja. Ini kalau syukur-syukur poligami yang benar ya. Kalau poligami yang nggak benar ya sama aja nanti nggak dinafkahin lagi. Nah, ala kulli hal, makanya nih, yang juga disayangkan juga syariat poligami ini banyak kan yang ngamalin siapa? Orang-orang awam. Akhirnya rusaklah nama poligami. Yang poligami awam, ustadznya nggak berani. Akhirnya mereka sewenang-wenang sama banyak pasangannya. Akhirnya nanti yang jelek jadi poligami. Kalau sudah poligami yang jelek, jadinya apa? Islamnya yang dijelek-jelekan. Ya. Nah, maka ini dijelaskan kepada antum, anak sering ulang-ulang dijelaskan kepada antum dalam rangka menjelaskan kepada antum bahwasanya dalam hukum Islam ini terdapat hukum yang seimbang. Ya, supaya antum nggak usah pacaran. Supaya antum nggak usah percaya sama nanti syubhat-syubhatnya orang barat yang mengatakan pasangan harus satu dan sebagainya. Berdalil dengan Adam dan Hawa. Adam Hawa kan satu. Kenapa dia nggak berdalil dengan Nabi Sulaiman? Berapa istri Nabi Sulaiman? Hah? Kalau nggak salah 1000.
Hah? Kalau antum istrinya 1000, nggak, kapan antum bagi celana? Yang ke-9, ini dikit-dikit nih, aduh. Nah, ini kabar gembira untuk antum yang ke-9 ini. Atau kita cukupkan aja deh. Biar AB-nya rada banyak. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam.